Video asusila antara guru dan murid di Gorontalo yang menjadi viral di sosial media menggegerkan masyarakat. Belakangan video ini kerap dikaitkan dengan istilah child grooming. Lalu apa itu child grooming dan bagaimana membedah kasus ini dari sudut pandang psikologi? Kita akan bahas malam hari ini bersama psikolog klinis Liza Marieli Japri. Selamat malam Mbak Liza, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak Ayu. Mbak Liza, seperti yang tadi telah dikatakan bahwa kasus ini kerap kali dikaitkan dengan child grooming. Mungkin masih banyak orang yang tidak mengerti child grooming itu apa Mbak sebenarnya dan dalam kasus ini kaitannya seperti apa? Child grooming itu adalah satu kondisi di mana ada orang dewasa yang secara perlahan-lahan itu menginisiasi dan mencoba untuk menjalin hubungan layaknya hubungan dewasa dengan korban yang berada di bawah umur. Jadi dalam ini adalah anak-anak atau remaja sampai dengan usia 16 tahun. Di mana biasanya ini dilakukan secara perlahan. Jadi mereka tuh nggak langsung yang kalau kita berbicara child abuse mungkin langsung dadakan menyakiti dan penuh kekerasan. Kalau ini lebih halus caranya, di mana mereka cenderung memanipulasi cara berpikir anak-anak dan tentu saja yang remaja di bawah usia 17 tahun tersebut yang belum matang. Jadi kalau misalnya berita ini mengatakan suka sama suka, bagaimana seorang anak di usia 16 tahun bisa menentukan bahwa dia mau melakukan hal tersebut. Orang kemampuan otaknya untuk berpikir secara logis, bijak dan juga berpikir secara baik ya, proporsional selayaknya orang dewasa untuk menentukan perilaku tersebut aja belum mampu, Mbak Ayu. Jadi kalau kita berbicara dari struktur otak sendiri, lobus frontalis kita, tempat membuat keputusan-keputusan, pilihan-pilihan bijak, itu baru berkembang itu 18 tahun ke atas, baru berkembang loh ya. Jadi baru benar-benar menetap itu nanti usia 23 tahun ke atas. Jadi kalau dikatakan usia 16 tahun, kemudian ada yang mengatakan, ah orang suka sama suka kok. Ini sama sekali satu konsep yang salah dan harus dibenarkan. Gitu. Kultur-kultur, kebiasaan-kebiasaan pola berpikir seperti ini yang kemudian menyebabkan child grooming, kemudian habis itu pelecehan seksual, jadi marak sekali Mbak Ayu. Oke, jadi kalau child grooming ini pendekatannya lebih ke arah emosional seperti itu ya Mbak Liza ya? Betul. Jadi Oke. memang si pelaku ini berusaha untuk mendekati dan mengisi kekosongan yang dirasakan oleh korban. Kekosongan itu bisa apa saja? Apakah memang ada kekosongan figur orang tua? Apakah memang kemudian dia sendiri dikucilkan di sekolah sehingga tidak punya teman. Nah, si pelaku ini mencari kira-kira korban-korban yang kosong tersebut dan bisa didekati secara perlahan. Jadi Oke. ada tahapannya, Mbak Ayu. Misalnya Hmm. yang pertama memberikan perhatian-perhatian secara spesifik. Kamu apa kabar hari ini? Kamu kayaknya lagi lelah, kamu nggak apa-apa, kamu kayaknya lagi capek. Nah, untuk anak-anak korban yang mungkin mengalami kekosongan yang biasanya orang tidak perhatikan, ini jadi berbunga-bunga. Kan Hmm. seperti itu. Itu kemudian tiba-tiba mulai biasanya tahapnya adalah pemberian hadiah-hadiah kecil. Hmm. Hadiah kecil itu seperti bisa saja misalnya dia tahu anaknya suka kue tertentu, Toto dia bawakan. Itu kan merasa tersanjung sekali. Kok tahu ya kue kesukaanku? Nah, itu perlahan-lahan udah mulai masuk tuh. Kemudian habis itu nanti mulai tiba-tiba mulai nggak sengaja pegang, kamu apa kabar? Terus pengen cek-cek ombak aja reaksi dari anaknya seperti apa. Kalau tidak ada penolakan, nanti mungkin bertambah lagi intensitasnya. Mulai kemudian jadi pendengar yang baik buat si anak yang selama ini mungkin kosong, sepi, terisolasi. Habis itu nanti biasanya mulai ada tindakan-tindakan yang lebih lanjut lagi, Mbak Ayu. Oke, Mbak Liza, kalau kita tarik lagi terhadap kasus yang terjadi di Gorontalo ini ya, kemudian ini juga orang-orang mengatakan ini adalah sebuah konsep child grooming seperti itu. Menurut Anda dari analisa seorang psikolog, apa yang salah dari kejadian ini? Kenapa sampai bisa terjadi di sini? Di mana kekosongannya? Ya nggak tahu ya, saya kan tidak bertemu dengan anaknya langsung, Mhm. tapi menurut berita-berita yang ada, dia memang anak yatim piatu. Kemudian ada keluarga memang, tapi bagaimana hubungan dengan keluarganya ini juga dipertanyakan. Bagaimana hubungan dia di sekolah? Apakah ada figur tertentu yang cukup dekat dengan dia dan kemudian membimbing dia dengan baik? Intinya adalah ketika hal-hal ini terjadi, ini pasti ada kekosongan pada sang anak tersebut. Di Oke. mana seperti kita ketahui ya Mbak Ayu, yang namanya predator mah bisa ada di mana saja. Jadi kalau ditanya kok bisa sih guru melakukan itu, saya rasa justru seperti kita semua hampir paham gitu ya, predator-predator itu seringkali justru datang dari lingkungan terdekat yang justru kalau child grooming itu biasanya datang dari orang-orang yang mereka percaya, orang-orang yang terlihat
punya reputasi tertentu dan layak untuk dipercaya. Nah, ini yang justru menjadi celah buat si pelaku tersebut untuk bisa masuk ke si korban. Oke, Mbak Liza tadi kan Anda sempat mengatakan ada ciri-ciri child grooming ya, dari mulai pendekatan kata-kata, kemudian secara emosional, kemudian ada juga sentuhan-sentuhan seperti itu. Kira-kira ini batasnya ada di mana, Mbak? Karena mungkin orang masih bingung membedakan antara memang orang dewasa yang baik dan perhatian saja terhadap anak kecil dan juga orang yang menjurus ke child grooming. Kira-kira kita bisa membedakan batasnya ini di mana, Mbak? Biasanya itu kita bisa ngelihat dari apakah perhatiannya khusus banget ke satu orang saja. Hmm, Gitu. Jadi misalnya kalau di sekolah, katakan kalau kasus Gorontalo ya, anak muridnya banyak. Tapi kenapa yang mungkin diperhatikan lebih ini hanya satu saja? Kok oke. sering pergi ke kantor si Pak Guru ini misalnya? Itu Hmm, satu. Itu mulai satu pertanyaan. Yang kedua, tiba-tiba mungkin kalau ketemu ada biasanya gesturnya, tanda-tandanya itu sangat subtle ya, sangat hampir nggak terlihat. Tiba-tiba mungkin ketemu sama guru ini atau orang dewasa ini kok dia lebih senyum-senyum seperti itu. Kemudian anaknya sendiri mungkin sudah mulai ngumpet-ngumpet dengan handphonenya, nggak boleh terbaca, itu mesti kita perhatikan juga. Atau tanpa sadar anaknya banyak bicara tentang orang dewasa ini secara spesifik. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan juga. Kemudian kalau kita ngelihat katakan dengan sentuhan-sentuhan, ini kan harusnya ini juga yang harusnya diedukasi sih Mbak Ayu, bahwa pertama yang harus dilatih dari keluarga adalah nggak semua orang bisa menyentuh sang anak kita atau oke. anak tersebut siapapun anaknya termasuk guru ya. Mhm. Dalam arti bahwa anak itu dari kecil harus dibiasakan punya otoritas untuk kalau lagi nggak mau dipeluk katakan omnya, ya dia harus boleh nggak apa-apa nggak dipeluk omnya. Nah kita tuh punya kultur di mana kadang-kadang itu kan cuma om kamu nggak apa-apa peluk aja nak gitu atau nggak apa-apa dong kamu dicun dikit sama si om gitu padahal sebenarnya anak itu harus mulai belajar mana yang boleh mana yang tidak semenjak kecil jadi Hmm. kalau dia terlihat tidak nyaman gitu ya harusnya ya nggak apa-apa dia tidak disentuh tidak dipeluk atau bahkan tidak diajak pergi jadi kita harus tahu kenapa dia merasa tidak nyaman gitu nah dari kecil ketika itu sudah dilatih biasanya anak jadi bisa paham mana yang boleh orang lakukan kepada dia mana yang benar dan mana yang salah Mbak Ayu. Oke, jadi memang peran serta dari orang tua dan juga orang-orang terdekat ini sangat penting begitu ya, Mbak. Kemudian, Mbak, bagaimana Betul. cara kita harus mengantisipasinya ketika memang kita bisa melihat ada, oh sepertinya ada anak di dekat saya yang terindikasi terkena child grooming. Bagaimana kita cara mengantisipasinya? Karena ini kan menimbulkan banyak sekali keresahan, terutama di kalangan orang tua, Mbak. Ya, mau tidak mau ya kita melakukan kalau kita sebagai orang tua sang anak ya, mau tidak mau kita melakukan pendekatan kepada anak kita gitu, bahwa siapa dia, bahwa sampaikan kepada dia bahwa ada rahasia-rahasia yang sebaiknya orang tua tahu. Nah, gitu. Nah, ini butuh diskusi yang panjang, mendekati anak itu juga dengan ada caranya. Nggak bisa kita mendekati anak kemudian ada apa kamu dengan dia seperti itu. Ini anak akan langsung menarik diri, Mbak Ayu. Jadi Hmm, cara kita ngomong dan kita juga tidak main asal tuduh, kita perhatikan, kita observasi, itu juga menjadi satu hal yang penting. Kemudian orang-orang sekitar, kalau kita balik lagi ke kasus Gorontalo, sebenarnya dari lingkungan terdekat, kalau saya nggak salah baca berita yang ada ya Mbak Ayu, mhm, itu kan ada sahabatnya si korban iya. ini sudah ngomong ke keluarga Mhm, mhm. beberapa waktu sebelumnya kan. Tapi keluarga kayak denial kan, keluarga dari si pelaku gitu. Sampai kemudian haruslah merekam dan sayangnya video rekaman tersebut jadi tersebar kemana-mana gitu. Nah jadi seringkali kita sulit atau cenderung langsung menolak cerita yang disampaikan anak-anak ke kita. Jadi tidak hanya si teman korban, tapi mungkin korbannya sendiri kadang-kadang lagi berteriak minta tolong, kitanya kayak, ah nggak mungkin lah gitu. Padahal mulai dari saat ini coba mulai untuk jangan-jangan mungkin ya, coba kita Oke. perhatikan dulu, kita observasi, kita ajak ngobrol. Nah, titik ngobrol itu sebenarnya menjadi kunci terpenting untuk menyelamatkan anak-anak yang mungkin bisa menjadi korban dari hal-hal seperti ini, Mbak Ayu. Oke, baik. Mbak Liza, terakhir, jika memang sudah ada korban seperti salah satunya yang di Gorontalo terjadi atau mungkin ada di sekitar masyarakat, ada anak dari korban child grooming, kira-kira dampak psikologis jangka panjangnya seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong anak yang sudah terlanjur terkena dampak dari child grooming ini? Yang sudah pasti dia akan punya konsep hubungan yang twisted, yang jadinya
kognisinya dissonance, jadi korslet lah proses berpikirnya ya, dalam arti bahwa hubungan yang baik itu seperti apa, mana yang layak, mana yang enggak. Nah ini butuh bimbingan yang panjang sekali. Ini Oke. dari sisi pola berpikir dulu Mbak Ayu. Hmm. Kalau dari sisi mental sendiri bisa saja kemudian, apalagi kayak seperti kasus yang Gorontalo, videonya sudah tersebar. Apakah dia tidak mengalami depresi? Apakah dia tidak mengalami PTSD berkepanjangan, post traumatic stress disorder ya, gangguan stres pasca trauma? Karena kan pasti ada sanksi sosial yang walaupun si anak ini adalah korban, tapi kan ada aja gitu yang pasti Hmm. ngomong sesuatu, nyeletuk sesuatu, komen sesuatu tuh, atau bahkan dari keluarganya sendiri mempertanyakan. Nah, mau tidak mau, pendampingan jangka panjang ini menjadi penting. Saya sih sangat berharap korban-korban dalam kasus ini yang paling tidak terungkap sekarang dan tidak terungkap itu mendapatkan pendampingan yang panjang dan konsisten secara terus-menerus, Mbak Ayu. Karena dampaknya bisa luas sekali. Pendampingan jangka panjang penting dan kalau sudah terjadi juga bisa langsung menghubungi pihak-pihak profesional ya Mbak ya untuk bisa membantu anak-anak ini. Betul. Tapi untuk preventif bisa harus ada kepekaan dan juga sensitivitas dari orang tuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini ada psikolog klinis Liza Marieli Japri. Selamat malam Mbak, sehat selalu. Sama-sama.